Ini bukan sembarang cerita, ini adalah pengakuan. Pengakuan dari seseorang yang kehidupannya hancur, bukan oleh gempa bumi atau tsunami, tapi oleh setumpuk beras. Dan sayangnya saya adalah dalang di balik kehancuran itu. Awalnya semua terasa begitu menjanjikan. Nama saya Bayu, seorang pengusaha muda yang ambisius. Saya melihat peluang di balik setiap masalah, termasuk masalah distribusi beras di negeri ini. Stok melimpah di beberapa daerah, kekurangan di daerah lain. Biaya transportasi, penyimpanan, dan tentu saja margin keuntungan. Sebuah simfoni peluang yang sempurna. Saya mulai kecil, dari pengepul skala lokal, kemudian merangkak naik menjadi distributor regional. Bisnis ini kelihatannya lurus-lurus saja. Beli beras dari petani, proses sedikit, kemas, lalu jual ke pedagang. Tapi seperti semua hal dalam hidup, godaan itu datang. Perlahan, menyelinap masuk, merayu dengan bisikan angka-angka yang menggiurkan. Godaan itu bernama efisiensi biaya. Mengapa harus membeli beras kualitas super jika saya bisa mencampur dengan sedikit beras kualitas medium yang lebih murah? Sedikit saja, tidak akan ada yang sadar. Dan itu berhasil. Keuntungan saya melonjak. Dari sebuah gudang kecil, saya punya 3 gudang besar. Dari 1 truk, saya punya 10. Bankir mulai menelepon, menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Saya merasa tak tersentuh. Saya merasa jenius. Rasa haus akan keuntungan tak pernah terpuaskan. Sedikit demi sedikit beras kualitas medium itu berubah menjadi cukup banyak. Kemudian muncul ide yang lebih gila, beras kualitas buruk. Beras yang seharusnya untuk pakan ternak atau bahkan sudah tidak layak konsumsi bisa saya olah. Bukan diolah jadi layak konsumsi tentu saja, tapi diolah agar terlihat layak. Sedikit pemutih, sedikit pewangi buatan, dan voila. Beras yang tadinya berwarna kusam dan berbau apek, kini terlihat lebih cerah dan lumayan wangi. Saya bahkan punya label merek sendiri, dengan gambar sawah hijau dan gunung di kejauhan, seolah-olah beras itu langsung dari surga. Saya ingat betul hari Kamis itu, tanggal 24 Juli 2025. Saya sedang bersantai di villa mewah saya di puncak, menikmati kopi panas dengan pemandangan pegunungan yang asri. Pagi itu terasa begitu damai. Saya baru saja menutup kesepakatan besar dengan salah satu supermarket raksasa. Angka-angka di rekening bank saya semakin gendut, dan saya membayangkan investasi-investasi baru yang akan saya lakukan. Hidup ini indah, pikir saya. Sampai berita itu muncul di televisi. Sebuah berita kilat yang menghentak ketenangan pagi saya. Presiden Prabowo langsung turun tangan setelah Kementerian Pertanian menemukan dugaan kasus beras berkualitas buruk yang beredar di pasaran. Jantung saya berdetak kencang. Beras berkualitas buruk. Itu kata kunci yang membuat tenggorokan saya tercekat. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin bukan beras saya, mungkin ada orang lain. Tapi pikiran itu terus menggerogoti. Apalagi ketika berita selanjutnya muncul. Kapolri langsung menggerakkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menangani kasus ini secara serius. Serius? Mereka bilang serius? Ini bukan lagi sekadar denda atau teguran. Ini akan menjadi bencana. Saya melihat wajah-wajah serius di layar televisi. Konferensi pers. Ada Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementan, Auditor Inspektorat Investigasi, Manajer Teknis Balai Pengujian Produk Tanaman. Sebuah tim gabungan lintas instansi. Mereka semua terlihat marah. Marah atas nama rakyat Indonesia yang sudah saya bohongi. Rasa dingin merayapi tulang punggung saya. Saya ingat wajah-wajah buruh di gudang saya yang mungkin tidak tahu apa-apa tentang apa yang saya lakukan. Saya ingat wajah-wajah petani yang menjual beras murni mereka kepada saya tanpa tahu bahwa sebagian kecil dari hasil jerih payah mereka akan saya cemari. Dan saya ingat wajah-wajah ibu rumah tangga di pasar yang membeli beras saya dengan harapan bisa menyajikan makanan sehat untuk keluarga mereka. Saya telah mengkhianati mereka semua. Pemerintah benar-benar serius memastikan setiap butir beras yang sampai ke meja makan, kita aman dan berkualitas. Kalau sampai ada yang curang dengan kualitas beras, siap-siap saja berhadapan dengan hukum yang tegas. Kalimat penutup dari konferensi pers itu seolah ditujukan langsung kepada saya. Villa yang tadinya terasa damai, kini mencekik. Kopi yang tadinya nikmat, kini terasa pahit.
Setiap butir beras yang pernah saya campur, setiap tetes bahan kimia yang pernah saya gunakan untuk menipu, kini terasa seperti bara api yang membakar batin saya. Saya tahu hari-hari kebebasan saya sudah dihitung. Saya coba menghubungi pengacara saya, teman-teman saya di kepolisian, bahkan beberapa koneksi politik yang pernah saya biayai. Tak ada yang bisa atau mau membantu. Mereka semua menjaga jarak seperti saya adalah wabah penyakit. Saya sendirian dalam kecurangan ini dan saya sendirian dalam menghadapi konsekuensinya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya melihat bayangan-bayangan beras yang saya rusak. Beras yang seharusnya menyehatkan kini menjadi simbol penyesalan. Saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan menemukan saya. Mereka akan mendatangi gudang-gudang saya, menganalisis sampel, dan menemukan semua bukti yang dibutuhkan. Semua jejak digital, semua catatan keuangan, semua kesaksian buruh yang mungkin akan berbicara. Keesokan harinya, bukan dentingan telepon dari bankir yang saya dengar, melainkan ketukan keras di pintu villa saya. Hidup saya sebagai bayu yang kaya raya, berkuasa dan tak tersentuh, berakhir di sana. Ironis, bukan? Saya yang selama ini mengira diri saya cerdik, ternyata hanyalah seorang penipu kecil yang terjerat dalam jaring keserakahan saya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama saya akan mendekam di balik jeruji. Tapi satu hal yang saya tahu, harga dari setumpuk beras busuk itu jauh lebih mahal daripada keuntungan yang pernah saya raih. Ini bukan main-main memang. Dan saya dengan bodohnya sudah bermain-main dengan kehidupan banyak orang. Dan sekarang saya harus membayar harganya. Sebuah pelajaran yang terlambat saya sadari dan harus saya bayar dengan seluruh sisa hidup saya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di posisi Bayu sebelum terungkapnya kasus ini? Akankah Anda mengambil risiko yang sama atau mencari jalan lain?